putra bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang rutin dibaca ketika mengawali mengaji. Bagi bunda semuanya yang ada di rumah bisa membuka mushaf ataupun yang bawa HP silahkan dilihat di surah An-Nisa ayat 43. Insyaallah kita akan membaca kurang lebih satu lembar insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم
ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah dari Al-Qur'an dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pengajian ini, kita kirim doa untuk sahabat kita semuanya yang sedang sakit, yaitu Ibu Umi Kolsum, ibunda dari Bunda Ika, kemudian Ananda Revita Febri Santi Heryati, putri dari Bunda Nora, serta keluarga Bunda Puji Astuti, Jamaah Zahra, dan bacaan suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Ponadi, juga suami dari Jamaah Zahra. Semoga almarhum almarhumah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kita, orang-orang terdekat kita yang sakit, semoga semuanya yang sakit dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semuanya masih dianugerahi oleh Allah kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa menuntut ilmu. Dan para bunda semuanya yang di rumah, semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti kajian nanti kurang lebih 50 menit untuk hingga sampai tuntas. Dan semoga kita semuanya dianugerahi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dianugerahi oleh Allah keturunan yang soleh solehah, dan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, masih ada kaitan tentang dunia, karena sebagaimana yang sudah saya jelaskan kemarin adalah ad-dunya daruttila'in wahtibarin. Dunia adalah tempat cobaan dan ujian. Dunia adalah tempat cobaan dan ujian. Pada pertemuan pagi ini kita akan mengupas lebih detail. Kalau dunia itu terasa lebih sangat luas sekali, maka pada
pagi hari ini kita akan mengupas karakter-karakter atau sifat-sifat manusia yang ada di dalam Al-Quran. Perlu Bunda ketahui semuanya yang di rumah, yang menyimak pengajian ini dengan memegang mushaf. Di Al-Quran itu, ini perlu dicatat, manusia itu disebut dengan 5 nama yang berbeda. Yang pertama, manusia dipanggil dengan al-insan. Bahkan kita ini ada surat yang namanya al-insan. Hal ata alal insan, itu di juz terakhir. 1, al-insan. Itu panggilan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ins. Al-ins yang itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-ins. Oh, mohon maaf, ini yang minal jinnati wan nas ini nanti yang an-nas ya. Al-ins itu banyak ayat yang berkaitan dengan ketika berkumpul dengan manusia dengan jin itu ayatnya bersinggungan dengan al-ins. Alif, lam, hamzah, nun, sin. Al-ins. Kalau tadi alif, lam, hamzah, nun, sin, alif, nun. Al-insan, kemudian yang kedua al-ins. Yang ketiga, manusia di dalam Al-Quran dipanggil dengan an-nasu. An-nasu. Kemudian yang keempat, al-bashar. Al-bashar. Qul innama ana basyarum mislukum yuha, itu jadi al-bashar, manusia. Yang terakhir selain dipanggil dengan al-insan, al-ins, al-annas, kemudian al-bashar, manusia dipanggil dengan panggilan Bani Adam. Bani Adam. Dan ini punya penempatan masing-masing sesuai dengan konteks pembahasan. Kalau kita kupas itu sangat panjang, jadi kita akan fokus di sifat-sifatnya, tidak ngupas manusianya tapi karakternya. Jadi saya ulangi, para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran memanggil manusia, menyebut manusia dengan 5 nama yang berbeda: al-insan, al-ins, an-nas, al-bashar, Bani Adam. Dari sini maka sebenarnya kalau kita tarik, para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin yang di rumah semuanya melihat manusia itu modelnya macam-macam, karakternya modelnya macam-macam. Dan ternyata memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuat diri kita semuanya sebagai seorang manusia itu memiliki potensi salbiyah, potensi ijabiyah. Potensi salbiyah itu apa? Potensi negatif. Jadi manusia ini memang dikasih sama Allah potensi negatif, tapi juga dikasih potensi positif. Salbiyah, ijabiyah. Jadi kalau salbiyah ini sisi negatif, kemudian ijabiyah ini sisi positif. Kita dihadapkan ketika diciptakan oleh Allah, memang sudah disiapkan ada potensi untuk melakukan sesuatu yang negatif, juga melakukan sesuatu yang positif. Dan ternyata tadi saya perjalanan ke sini itu tadi sebelum berangkat, sempat setelah itu di sini belajar sebentar di kendaraan itu, jadi ternyata kita kenapa dikasih oleh Allah potensi untuk salbiyah dan ijabiyah, potensi untuk melakukan tindakan negatif dan positif, atau saya balik, positif dan negatif, itu karena manusia kemudian Allah ngasih yang namanya al-aqlu wal qalbu wan nafsu. Ada akal, ada hati, ada nafsu. Jadi inilah yang kemudian nanti seseorang dihadapkan pada sebuah pilihan, dia akan melakukan yang namanya pergolakan di antara ini, akal, hati, dan nafsu. Nanti coba saya terangkan sebelum saya nerangin karakter-karakter yang ada di dalam Al-Quran.
Jadi saya kasih gambaran global begini, Bunda, kalau saya buat diagram, saya sudah buat diagram, saya posting juga ini tulisan ini di Facebook saya, di status WA saya. Jadi begini, kalau kita buat diagram itu begini, al-insan, manusia itu di atas, maka kemudian manusia itu strukturnya itu dari dua hal, al-jasadi dengan ar-ruhi, dengan materi dan rohani. Jadi kalau kita ini pecah diri kita, itu ada dua sudah, ada fisik, ada ruh, ada rohani, ada materi, ada rohani. Jadi diri kita ini adalah makhluk yang terbentuk dari dua hal, yaitu materi, fisik kita ini yang nanti akan hancur ketika kita masuk liang lahat. Kemudian yang kedua adalah rohani. Nah, ternyata saya telisik itu ternyata al-insan itu kan hidupnya dia di dunia juga di akhirat. Maka setelannya dunia itu ya jasadi. Dunia itu yang memberi efek kepada kita, ya pasti kita ini mau tidak mau harus menghidupi fisik kita. Ya makan, ya minum, semuanya karena di dunia. Tapi nanti ketika sifatan ruh, yaitu kehidupan akhirat, nanti konsepnya juga berbeda. Jangan kemudian dibayangkan makan kita seperti kemudian makan kita di dunia, karena sudah jelas di dalam Al-Quran digambarkan, banyak tafsir ya, itu diterangkan bahwa orang di surga nanti dia walaupun makan apapun tidak akan ada yang namanya BAB, tidak ada yang namanya buang air kecil, itu tidak ada, tidak ada yang namanya perempuan haid menstruasi, itu tidak ada. Maka kalau kemudian kita bayangkan sekarang, itu kan tidak mungkin lah, wong kita makan pasti ada kotoran. Maka dari sini para bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngomong skema manusia, dia hidup di dunia dan akhirat, kemudian dia ini terbentuk dari al-jasadi dan ar-ruhi, material dengan rohani. Lah, karena kita hidup nanti di dua alam, yaitu dunia dan akhirat, Allah kasih itu yang namanya akal, hati, nafsu. Akal, hati, nafsu. Nah, ketika sudah masuk akal, hati, nafsu, maka para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita telisik satu hal berkaitan dengan yang namanya nafsu. Ya, nanti mengerucut sebuah konsep orang nanti di dunia ini konsepnya hanya ada dua pilihan. Dia itu melakukan aktivitas yang madmumah atau mahmudah. Dia melakukan aktivitas yang dicela atau yang dipuji. Maka nanti aktivitas ini muncul dari apa? Nanti dari yang namanya nafsu. Nafsu, Imam Ghazali membagi menjadi tiga. Kita sudah paham semua itu, insya Allah saya yakin sudah paham semua. Ada nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Saya ulangi, nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Saya ikut senang ketika kita semua ngaji, mencatat, atau bahkan kalau nggak mencatat ya minimal merekam, karena itu bisa nyian buka-buka ketika di rumah. Apalagi ibu-ibu yang sekarang mengikuti kajian online bisa membuat catatan sehingga sewaktu-waktu bisa dibuka, karena kekuatan akal kita ini terbatas. Orang nyimpen ilmu kena masalah wis lali kabeh, sudah lupa semuanya. Nah, sekarang saya kupas satu dulu. Ini sebelum ngomong sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran, jadi biar tahu gambaran globalnya dulu. Maka nafsul ammarah yang pertama, nafsul ammarah adalah nafsu yang selalu ad-da'wa ila sayyi'ah, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Contoh kecil nggih. Ya, pokoknya banyak keburukan di sini, bisa macam-macam nggih. Jadi ketika ngomong nafsul ammarah itu pokoknya mungkin melakukan kemaksiatan, urusan sosial baik atau hubungan berkaitan dengan makanan, dengan apapun. Kalau kok nafs kita ini tertarik terhadap sesuatu yang kemudian itu melanggar ketentuan syariat, maka alamat kita sedang dikendalikan oleh nafsul ammarah. Itu Al-Quran dijelaskan di dalam surat Yusuf
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusuf 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi nafsu ini ngajaknya pokoknya hal-hal yang jelek-jelek. Ayo umpama nih, ya naudzubillah ya, ada orang umpama, ayo nih diskotik, ayo, pokoknya tempat-tempat yang itu mengajak kepada sesuatu yang jelek. Itu berarti orang sedang dikendalikan yang namanya nafsul ammarah. Yang kedua, ada namanya nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini, kalau kita lawwamah itu lama yalumu lauman, atau kalau pelakunya ada laim. Laim itu siapa? Nafsul lawwamah itu pekerjaannya adalah suka mencaci orang, menjelek-jelekan orang, suka pokoknya yang karakter-karakter seperti itu. Jadi kalau ono wong lakoni apik, wong lakoni elek, dicaci, dipaidu, itu adalah berarti kita sedang dikendalikan oleh nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah. Tapi kalau ngajak hal jelek-jelek, maksiat apa, berarti nafsul ammarah. Tapi kalau ngajak yang sifatnya menghina, menghardik, mencaci, mencela, itu adalah nafsul lawwamah. Yang ketiga, nah ini yang ngajak hal-hal yang baik, yaitu nafsul mutmainnah. Makanya kalau tadi nafsul lawwamah itu surat Al-Qiyamah Bunda semuanya, yaitu ayat yang kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, itu yang nafsul lawwamah. Kemudian nafsul mutmainnah, kita sering mendengar kalau orang meninggal itu. Nafsul mutmainnah yang ketiga, yaitu apa namanya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsul mutmainnah. Ada lagi di surat apa ini? Ar-Ra'd 28. Ar-Ra'd 28 yang nafsul mutmainnah. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi saya biar nggak lupa nggih, manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Kemudian dia dikasih oleh Allah al-aql, al-qalbu, an-nafsu. Kemudian an-nafsu ini terbagi menjadi tiga, yaitu nafsul ammarah, nafsul lawwamah, nafsul mutmainnah. Nah, Bunda semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kita dapat menemukan sebuah kesimpulan bahwa manusia itu memang kecenderungannya, kita ini hidup sering tarik ulur, kadang nganan, kadang ngiri. Dan ternyata jangan tahu yang ngombang-ambingin apa coba? Tiga itu tadi, akal, hati, nafsu. Aku iki nak umpamanya tiang nyambut damel nggih. Aku iki nak kerja, iki nak ora njibuk iki mangan kurang. Akale nggih, berpikir kan? Tapi kemudian nafsunya, lho kok nak gak jipuk, yo gak mangan. Jadi sebenarnya semua orang ketika menghadapi problem antara mau menjalankan kebaikan atau meninggalkan keburukan, dia itu diajak berpikir yang namanya akal. Terus nanti hatinya ngomong juga, nanti yang nafsu dorong-dorong juga. Jadi orang itu, mohon maaf, jadi ketika seseorang diombang-ambingkan tiga hal ini, maka yang diarahkan oleh para ulama menyampaikan seperti ini, tidak ada solusi kecuali al-muwazanah. Al-muwazanah itu apa? Proporsional. Proporsional itu apa di sini maksudnya? Ya,
orang harus mampu mengkontrol, membuat timbangan. Kalau kita menjadi orang yang tidak mampu mengkontrol, maka yang terjadi adalah kita akan ketarik sesuai dengan kita pingin apa. Oh, saya pinginnya ini, ya sudah tak turutin aja. Berarti jenengan bukan tipe kita, tidak tipe orang yang mampu mengontrol diri kita. Makanya di Al-Insan itu tadi yang saya potong sedikit, Allah Subhanahu wa taala itu sampai mengatakan begini. Aku menciptakan manusia itu untuk aku uji mereka, untuk aku uji mereka. Dan mereka itu ketika aku uji itu, maka karena mereka aku uji, maka mereka aku kasih. Apa itu? Yaitu sam'a wa absar, yaitu pendengaran dan penglihatan. Ini nanti kan orang tidak mungkin bisa berpikir baik ketika mata dan pendengaran tidak berjalan. Tapi yang unik, inna hadainahu sabil, aku sudah kasih dia jalan, tetapi imma syakira wa imma kafuro. Jadi ada yang bersyukur dan ada yang ingkar. Jadi kalau kita tengok, mohon maaf bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah, yang di rumah semuanya, hidup itu konsepnya cuma dua. Ya, yang kemarin juga saya sampaikan, dia syukur apa ingkar, gitu aja. Dan semua kemaksiatan, dorongan untuk menjalankan kebaikan, semua ya bermainnya di sini, arahnya ke situ. Jadi kalau kita ngomong karakter manusia di dalam Al-Quran, kalau arahnya ya cuma dua, karakter sayyi'ah atau karakter hasanah. Nah, sekarang saya ingin menyebut karakter-karakter yang disebutkan di dalam Al-Quran itu apa aja. Ini karakter yang negatif ya bunda ya. Ini kalau karakter positif nanti ada dari sifat-sifatnya orang beriman. Nah, karakter yang negatif, satu, at-tasarru'. Itu di dalam surat Al-Ma'arij 22-23. Tasarru itu apa? Tergesa-gesa. Karakter manusia itu tergesa-gesa. Karakter manusia. Kemudian yang kedua, saya tidak baca ayatnya ya karena banyak bunda. Yang kedua, mudah putus asa, al-ya'su. Mudah putus asa. Jadi kula jenengan umpamane kok kesusu, ya manusiawi. Umpamane kok gampang putus asa, manusiawi. Tapi nanti ya, jangan kemudian sifat-sifat ini menjadi pembenaran bahwa ya aku kan ya manusia, ya kadang putus asa, kadang enggak. Nanti ada penguat bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Kemudian yang ketiga, al-bukh, kikir, medit jare wong Jawa niku. Bahil bin medit bin apa malih. Itu sampai dawa lah pokoknya. Kikir apa semacam-macam. Kemudian yang berikutnya al-jidal. Manusia karakternya itu suka berdebat. Al-jidal itu di dalam surah Al-Kahfi 54, al-jidal. Manusia karakter jeleknya salah satunya lagi adalah al-hasad, yaitu dengki. Itu di dalam surah An-Nisa 54. Al-ajala fi ijabati du'a. Salah satu karakter jeleknya manusia, kalau minta sesuatu pada Allah karepe dangdang. Dangdang paham ya bunda ya? Dangdang itu age-age, pingin segera. Lah wong mintanya baru tadi malam kok ya 1 minggu minta dang dikabulkan, itu gimana? Al-ajalah. Jadi karakter manusia itu minta untuk tergesa-gesa, doanya diijabah. Yang berikutnya, karakter berikutnya saya nggak ngambil semua dalam Al-Quran, total hampir ada 30 karakter. Yang berikutnya adalah an-nisyan, mudah lupa. Makanya Quran itu manti-manti betul. Kita yang urusan muamalah sama orang, kalau hutang dicatat. Lawang dicatat aja solali, apa mana gak dicatat gitu loh ya. Dicatat aja lupa kok, apalagi nggak dicatat. Ya minimal ketika kita mengangsur itu tahu jumlahnya berapa. Jangan sampai terus terjadi cekcok gara-gara tidak ada catatan. Dan itu perintah Al-Quran, catat. Kalau buat perjanjian apapun juga dicatat. Karakter berikutnya ad-dulmu wal jahlu, zalim dan bodoh. Ya memang manusia esensinya tidak tahu apa-apa. Yang memberi pengetahuan itu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau untuk karakter positif Bunda, karakter positif itu bisa kita tengok di ciri-ciri orang yang beriman. Ya pasti kebalikan dari itu semua, penyabar gitu kan, menghormati orang gitu. Banyak ciri-ciri, semoga nanti kalau di momen yang lain kita kupas khusus tentang karakter seorang mukmin, karakter sifatul mukminin, sifatul munafikin, sifatul kafirin. Jadi kalau dalam Al-Qur'an, Bunda semuanya dimuliakan oleh Allah, yang di rumah semuanya, kalau dalam Al-Qur'an ya karakternya 3 ini. Mukmin, kafir, munafik. Nah, mukmin itu pasti sebelah kanan kan? Ashabul yamin. Kafir ashabus shimal. Sing gak jelas munafik niki yo jare ngaku Islam tapi yo mboten ngelakoni ketentuane agama. Itu munafik. Ada lagi nanti ada mukmin tapi senengane maksiat, namanya fasik. Jadi mukmin yang fasik ya enggak bisa ya, fasik ya. Fasik itu dia mukmin tapi senengannya maksiat terus itu. Nanti insyaallah di momen yang lain kita kupas itu insyaallah. Para Bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ke poin inti dari tema pembahasan kita. Jadi kalau tadi global al-insan, manusia itu terbentuk dari 2 hal, jasad dan roh. Kemudian Allah kasih akal, hati, dan juga nafsu, yang itu kemudian dipakai untuk kita hidup di dunia. Lah, dorongan-dorongan 3 ini nantilah yang membuat orang apakah memakai potensi positifnya atau potensi negatif. Kalau yang dipakai adalah potensi negatif, maka muncullah sifat-sifat yang jelek. Kalau yang dipakai adalah potensi positif, maka yang muncul adalah sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini pembahasan lebih ke ini Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya ngambil ini dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau itu begini Bunda, membagi karakter manusia tadi yang saya singgung itu ada salbiyah, ada ijabiyah, positif, negatif, ya, negatif, positif. Kalau negatif maka memunculkan madmumah, kalau positif memunculkan mahmudah. Positif memunculkan sifat yang terpuji, negatif memunculkan sifat yang dibenci oleh Allah, yang dibenci oleh siapapun tentunya. Sudah ya? Clear ya? Jadi kalau kita tarik bagan manusia, potensi negatif, potensi positif. Kalau yang dipakai potensi negatif maka muncullah sifat madmumah. Kalau yang dipakai potensi positif maka yang muncul adalah mahmudah. Nah, yang pertanyaan unik begini, sifat itu munculnya itu urutannya itu kayak apa? Kok tiba-tiba jenengan kadang gini ndak habis pikir ndak? Kok ono ya uang kok jambret iku piye to? Iku yo nak sing dijambret tiba terus jatuh, apalagi kemudian sampai melukai. Kadang orang mikir jenengan yang mungkin maksiat aja seolah-olah sudah ngerim. Ya wong kok ono sing mentolo kaya ngono ya. Jadi ternyata mohon maaf Bunda, sifat seperti itu orang-orang yang melakukan kemaksiatan dia tidak merasa. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab namanya malakah. Malakah itu sudah masuk di dalam dirinya sehingga dia melakukan apapun dia tidak menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Saya ulangi. Kalau orang sudah terlalu sering melakukan keburukan-keburukan, maka menjadi malakah, menjadi karakter. Nah, itu sudah menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, maka yang terjadi adalah mau maksiat kayak apapun, umpamanya misalnya tiang korupsi, tiang menjalin hubungan yang tidak halal dengan orang lain. Dia merasa enjoy. Kenapa? Karena itu jadi malakah. Dia itu menjadi karakternya dan dia merasa bersalah. Dan Imam Ghazali itu meneliti luar biasa. Saya mengatakan kenapa luar biasa. Beliau itu meneliti karakter ini muncul itu diawali kayak apa. Pertama, beliau itu membagi 4 Bunda. Madmumah itu kemudian dipecah menjadi 4. Ada bahimiyah, subaiyah, syaitaniyah, rububiyah. Saya terangin satu-satu. Yang pertama, bahimiyah itu begini. Manusia itu diberi
sama Allah, karena ini semua yang ngasih Allah. Diberi sama Allah potensi buruk tadi. Salah satunya madmumah itu munculnya dari karakter bahimiyah, yaitu karakter ke binatang ternak. Binatang ternak itu bisa kita pahami apa wae dipangan. Pokoknya iso tak pangan. Dia tidak melihat ini apakah halal, apakah haram. Kalau saya makan ini menyakiti orang lain apa tidak. Saya kalau makan ini itu kira-kira kemudian membuat orang merasa tersakiti apa tidak. Dia tidak mikir. Pokoknya ono ning ngarepku ya tak pangan. Lah itu namanya aklul haram, memakan harta yang haram, dan itu karakter binatang. Ini masih binatang al-bahaim, itu binatang ternak ya, sapi, kambing, kerbau, yaitu binatang onta. Nah, dari situ kemudian berikutnya karakter bahimiyah ini akan memiliki karakter, salah satunya adalah al-bukhl, kikir. Jadi kan kalau lihat coba ana kewan nggih niku nek ketemu panganan ditutuli ngaten nggih umpamane ana kancane ditendang-tendang, disenggol-senggol, ya apa supayane tidak ikut makan. Jadi kalau ada orang kemudian bakhil, maka dia masih diselimuti sifat kebinatangan. Makanya tadi saya bilang kan, manusia itu ada materi, ada rohani. Kalau dia masih diliputi dengan sifat bahimiyah tadi, kebinatangan, maka dia masih konsen dengan fisiknya. Bisa dipahami semuanya kita di sini. Yang di rumah semoga bisa memahami ini. Kemudian yang berikutnya, karakter bahimiyah ini memunculkan karakter yang luar biasa, yang itu sangat jelek, yaitu al-khirsu ala qada'i syahwah. Kalau ingin sesuatu itu ndang segera, maksudnya urusan syahwat. Budal iki. Pokoknya urusan elek-elek niku ndang budal. Itu berarti orang masih diselimuti dengan yang namanya sifat bahimiyah. Az-zina, asyaraqa, zina, mencuri, sifat-sifat kebinatangan. Di daerah saya itu kambing itu Bunda, di Demak sana. Di Demak itu karena mungkin itu kebiasaan masyarakatnya. Jadi orang punya kambing, orang punya ya kambing. Nah, kalau ayam kelihatan. Kambing itu rata-rata tidak punya kandang. Jadi ya berjalan di kampung, makannya ya ketemu makanan di jalan, yaitu yang dimakan. Tapi kalau tidak ada ya masuk rumahnya orang makan beras gitu. Orang kampung kan nyimpen beras biasanya kan di kayak apa itu? Bukan karung ya. Jadi kayak bak besar itu loh Bu. Jadi itu makan beras. Jadi orang kalau masih dia terselimuti karakter kebinatangan, maka dia mencuri pun tidak merasa bersalah, karena dia dikuasai oleh karakter bahimiyah. Dan yang unik, Imam Ghazali menggali lagi, kalau orang sudah terbiasa makan haram, kalau orang sudah terbiasa dia kikir, sudah terbiasa kalau pingin apapun pokoknya kesenangan langsung dituruti, zina ataupun mencuri, maka kalau ditarik terus itu berjalan terus, maka muncullah karakter yang namanya sabuiyah. Sabuiyah itu apa? Kebuasan, binatang buas, beda lagi. Kalau tadi sekedar pokoknya itu miliknya siapa dimakan gitu. Tapi kalau sudah sabuiyah atau sabuiyah, ke binatang buasan itu, maka yang muncul adalah Bunda, ini beda lagi sudah. Yang muncul itu sudah membunuh. Munculnya sudah beda. Jadi mohon maaf, ini kalau tidak tahu, kalau dalam ilmu psikologi atau apa saya tidak tahu, mungkin di sini ada yang ahli psikologi atau yang sekarang sudah online. Tapi dalam ilmu yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ketika seseorang sudah terbiasa makan harta haram, kemudian kikir, pingin apapun dilakukan, mencuri, berzina, maka yang terjadi nanti akan muncul yang namanya sifat seperti binatang buas, menerkam siapapun. Dan dia ketika melukai orang, membunuh orang, maka dia tidak merasa bersalah. Dan al-ammarah selalu mengajak kepada keburukan. Jadi mohon maaf, bukan lagi dia sebagai subjek,
Bukan lagi dia sebagai sekadar pelaku, tetapi dia sudah menjadi orang yang mengajak keburukan. Jadi ini bukan al-amru bil ma'ruf, tetapi al-amru bis sayyi'ah, mengajak kepada keburukan. Dari sini para bunda yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sifat kalau sudah malakah, sudah mendarah daging pada dirinya, sifat bahimiyah, sifat sabuiyah, kebinatang buasan itu, maka nanti akan muncul berikutnya namanya karakter syaitoniyah, yaitu karakter setan. Apa itu? Hasud, dengki, kemudian membuat kerusakan, berbohong. Jadi mohon maaf, jenengan nanti kalau tahu ilmu ini, jenengan akan tahu, oh aku lagi diselimuti yang namanya dari yaitu karakter syaitoniyah. Apa itu? Bohong, dengki, membuat kerusakan, ngajak-ngajak kemaksiatan. Nah ono wong budal ngaji, gak usah budal ngaji. Jadi kalau itu yang terjadi, maka berarti kita lagi diselimuti yang namanya syaitoniyah. Apa tadi? Bahimiyah, syabuiyah, kemudian syaitoniyah. Kalau sudah bunda yang semua yang dimuliakan oleh Allah, maka yang terjadi ini paling ekstrim dari semua hal-hal yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu karakter rububiyah. Rububiyah itu apa? Ketuhanan. Kalau konsep ketuhanan, maka yang muncul adalah jine Gusti Allah niku sifat-sifatnya Gusti Allah niku keagungan, al-udma, wong kepingin disanjung. Al-qahar, al-qahru, dia suka memaksa orang. Al-kibru, sombong. Ini yang mestinya bukan miliknya manusia, tapi itu adalah miliknya Allah, sifat-sifat Allah, tapi kemudian itu dimiliki oleh manusia karena dia terselimuti dengan sifat yang namanya rububiyah. Ada lagi nih, hubbul jah, cinta terhadap kedudukan. Jadi bunda semuanya bisa memetakan, saya ini kok kepingin senengane kok ngumpulno duwe, mangan opo ae pokoke ditabrak kabeh, berarti lagi kena al-bahimiyah. Karakter bahimiyah lagi menguasai. Oh kok tiba-tiba kok anggar ketemu koncone oleh nikmat, titik-titik hasud, gampang berdusta, berarti kita lagi diselimuti yang namanya syaitoniyah. Orang merasa dia lebih tinggi daripada orang lain, dia bisa memaksa orang lain, dia sombong, maka dia terselimuti dengan rububiyah. Jadi sini kemudian timbul pertanyaan bunda, kalau kita hidup kan berarti kita tidak lepas dari problem ini. Semuanya, mau siapapun profesinya, semuanya orang nggak akan lepas dari ini. Pertanyaannya adalah, orang kok bisa terselimuti dengan sifat-sifat ini, itu bagaimana ceritanya? Ternyata Imam Ghazali itu sudah memetakan. Jadi kenapa orang ibarat kata, kalau manusia itu aslinya itu secara rohani itu suci, karena dia ada jasad, maka kemudian kebinatangan itu ada di dalamnya. Maka kemudian Imam Ghazali meneliti apa sebabnya sih orang kok lebih dorongan negatifnya lebih besar. Kira-kira apa? Imam Ghazali memberi tiga titik temu bahwa satu, kenapa kok orang lebih geser kepada kemaksiatan itu kira-kira apa? Imam Ghazali mengatakan yang pertama ada al-jahlu, kebodohan. Dia tidak tahu bahwa itu dilarang. Dia tidak tahu bahwa itu merugikan. Dia tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh agama. Kebodohan. Maka mohon maaf, semua kita melakukan apapun itu harus didasari dengan ilmu. Mustahil panjenengan ngajak orang untuk kebaikan, yuk ayo sholat gerhono,
tapi gak ero carane sholat mustahil. Sama, orang kalau kemudian tidak diliputi dengan ilmu, maka dia jalannya tidak ada yang memandu. Namanya kita saja kalau pergi kemana-mana tanpa pengetahuan peta, sekarang kita ada map, ngikutin map, terbantu. Coba Anda ada map, susah. Yang ada tanya orang ya ilmu, berarti ilmunya dari orang lain. Makanya Imam Ghazali menemukan orang kenapa kok mudah maksiat gini-gini. Ya karena bodoh. Pertanyaan berikutnya, lah niku teng TV niku wonten wong pinter-pinter nggih korupsi, nggih anu ya mateni tiyang. Niku nanti dia kena unsur lain. Jadi ternyata pengetahuan itu tidak cukup. Imam Ghazali menyampaikan ternyata pengetahuan itu tidak cukup. Maka poin pertama adalah al-jahlu, bodoh. Kemudian yang kedua, kenapa orang itu kok kecenderungannya ke negatif? Imam Ghazali mengatakan selain kebodohan, yang kedua adalah dhuful iman, lemahnya keimanan. Bunda, sepintar apapun, secerdas orang apapun, kalau imannya lemah, maka dia pasti akan terjerumus. Ini ketemu sudah. Kenapa? Anggap aja untuk diri kita semua ini, yang di rumah, yang di sini tentunya. Kok kemudian kita masih tetap ada kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan, yaitu tadi sifat salbiyah itu tadi. Maka sebenarnya yang kedua adalah du'fil iman, lemahnya iman. Nah, lemahnya iman ini memberi efek macam-macam. Dia sudah tahu kalau lemahnya imannya kuat kan begini. Orang mau melakukan apapun pasti dilihat sama Allah. Kalau sudah dilihat nanti dibalas sama Allah. Itu kalau orang imannya kuat. Kalau imannya tidak kuat, ndak wis pokoke mangan engko tobat wae ra apa-apa. Isi eling tobat alhamdulillah. Kalau gak eling tobat itu yang masalah. Oke. Al-jahlu du'fil iman. Yang ketiga adalah al-bi'ah as-sayyi'ah, lingkungan yang jelek. Makanya mohon maaf, ini dimanapun kok menurut saya, komunitas apapun yang jenengan miliki itu akan mempengaruhi kebiasaan panjenengan. Kok kumpule ibu-ibu senengane blonjo, ya blonja-blonjo. Kumpulnya dengan bunda-bunda yang ngaji, ya ngaji. Ngaji sini, ngaji sana. Senengnya jalan-jalan, shopping, jalan-jalan. Ya sudah, kumpulnya begitu. Lah, bi'ah itu nanti kita pahami betul bahwa lingkungan itu mempengaruhi, membentuk karakter seseorang. Sekuat apapun bunda, sekuat apapun orang imannya kuat itu, secerdas apapun orang, tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, orang akan terjerumus. Kalaupun ada orang dari sekian juta orang, 1000 orang, mungkin ada 1 orang yang kuat. Dia hidup di lingkungan yang jelek, dia hidup di lingkungan yang korup, dia bertahan untuk tidak terjerumus di dalamnya. Itu wong selamat 1000 Tetapi yang banyak orang pasti ikut arus. Yang banyak pasti lah pripun. Lah anak mboten ngoten nggih, kula didalaken nih, mamane ngoten. Saya disendirikan, dia apa semuanya. Jadi kalau kita ringkas tadi ya, yang menyebabkan seseorang kok menuruti kecenderungan negatif itu karena satu, karena kebodohan, al-jahlu. Yang kedua karena du'fil iman, karena lemahnya iman. Yang ketiga al-bi'ah as-sayyi'ah, yaitu lingkungan yang tidak bagus. Jadi ini bunda bisa kemudian bisa memetakan kan, aku kok gak iso berubah sih. Oh ternyata serawung aku iso ngene. Ya gak iso. Mulai dilepas satu, menjauh. Supaya aku imanku tambah kuat. Oke, harus saya bekali dengan ilmu. Harus saya bekali dengan ikut ngaji. Harus saya bekali dengan kumpul dengan orang-orang yang baik, begitu. Jadi harus begitu. Nggak mungkin. Saya yakin seyakin-yakinnya
Orang yang kemudian biasa kumpul dengan orang-orangnya di masjid, walaupun dia melakukan kejelekan, tetap masih kekontrol. Minimal ketika masuk masjid dia ingat, yo aku ning jopo nglakoni ngene kok yo sikil mlebu masjid gak pantes. Dari situ bunda semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali ini luar biasa. Mampu memetakan manusia, memetakan karakter manusia. Dan ketika sudah dipetakan, sebabnya apa sudah ketemu. Dan yang terakhir, ini di kajian kita pada pagi hari ini, yang terakhir, Imam Ghazali nggak hanya sekedar mencari itu penyebabnya apa, tapi beliau ngasih solusi. Gini loh, ibarat kata, ini ada orang punya penyakit A, B, C, D. Sama Imam Ghazali ditemukan penyebabnya apa? Tadi yang orang yang melakukan ke sisi negatif itu penyebabnya ini, dia dikuasai oleh nafsu bisa nafsul ammarah, bisa nafsul lawwamah. Tapi kalau dipecah tadi dia sudah dikuasai oleh bahimiyah, sabuiyah, Syaithaniyah, rububiyah, yaitu tentang karakter kebinatangan, karakter binatang buas, karakter setan, termasuk tentang sifat ketuhanan yang seharusnya itu milik Allah. Lah, ternyata Imam Ghazali memilah. Loh, ini muncul itu karena apa? Satu, karena kebodohan, yang kedua karena lemahnya iman, yang ketiga karena lingkungan yang tidak bagus. Kemudian Imam Ghazali, yuk supaya ini selamat bicara nih. Imam Ghazali membeli namanya Al-Hillu min Hadil Mushkilah. Muskilah fi akhlakil madmum, yaitu tentang akhlak yang tercela. Imam Ghazali kemudian memberi solusi. Yuk, men selamat piye carane? Imam Ghazali satu, al-ilm. Belajar. Bunda, saya yakin paham semuanya. Yang namanya lingkungan, tertib tidak tertib, itu karena ada perbedaan dalam sisi pendidikan, bahkan mungkin dari sisi sosial, dari sisi pekerjaan, dan itu semua dipengaruhi oleh yang namanya ilmu. Jenengan nertibkan orang perumahan dengan di kampung yang runtel gitu bunda, gampang di coba saya tanya, mudah mana? Ya mudah di perumahan tentunya. Lawang rumahnya saja sudah tertib, terus sudah ditata, apalagi orangnya sudah dengan kesibukannya masing-masing, sangat mudah. Kalau di kampung, waduh. Jenengan lihat itu kalau di daerah saya di Surabaya Utara itu, kayak tidak ada apa-apa. Ada COVID gini itu kayak tidak ada apa-apa, biasa sudah. Ya nganggapnya apa namanya, ya karena latar belakang pengetahuan itu tadi, pendidikan itu tadi. Imam Ghazali menyampaikan harus ada ilmu. Orang ingin selamat dari oh itu tidak baik, oh ini baik, itu harus ada ilmu. Yang kedua, untuk supaya terbebas dari sifat-sifat itu adalah taqwiyatul iman, memperkuat keimanan. Berarti ini kalau saya tarik kebalikan tadi, al jahlu al ilmu, du'fil iman, taqwiyatul iman, memperkuat iman. Lah pertanyaannya, memperkuat iman itu bagaimana? Imam Ghazali sudah kasih pilihan. Kalau kamu ingin memperkuat iman, nak wis maksiat dan tobat. Nak wis tobat ndang sing elek-elek ditututi karo sing api-api. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nak wis sing elek-elek wis ditututi karo sing api-api, maka langkah berikutnya adalah al-istiqomah, kontinuitas, konsisten. Ini cara menguatkan keimanan. Taubat, kemudian al-amalus shalih, yang ketiga adalah al-istiqomah. Kalau kita sudah merasa terjerumus kepada satu kemaksiatan, maka yang dilakukan adalah untuk memperkuat keimanan, taubat, segera ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian langkah berikutnya, kebaikan-kebaikan itu dilakukan dengan kontinu, al-istiqomah. Jadi simple sebenarnya. Lereni, nggak tahu bahasa ini. Lereni dan ngelakoni sing apik-apik kuwi diistiqomahi. Hanya itu untuk memperkuat
iman. Nah, yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, selain al-ilmu taqwiyatul iman, yang ketiga adalah ihtiyaru suhbatis salihin, memilih kawan yang baik. Maka Bunda, ini kebalikan dari tadi. Nah, kepengin dadi wong apik, ya serawung karo wong apik. Kula jenengan nek isih serawung kali tiang-tiang boten sae, nggih, kemungkinan besar akan ikut. Ini kula maosaken nggih, hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berkaitan dengan suhbatus salihin. Beliau menyampaikan begini, Bunda. Masalul jalis as-salih was-su. Perumpamaan orang yang teman duduk yang baik, was-su, dan teman duduk yang jelek. Kahamilil miski wa nafikhil kir. Seperti orang yang menjual minyak wangi dan pandai besi. Perumpamaan duduk dengan orang yang baik dan orang yang jelek itu seperti kita duduk dengan orang yang menjual minyak wangi dan orang yang menjadi pandai besi. Jadi jenengan serawung karo bakul minyak karo pandai besi. Kemudian Rasulullah melanjutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fahamilul miski imma ayyukhdiyaka wa imma an tabta'a minh wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Beliau melanjutkan, orang kalau punya kawan duduk atau teman duduk, teman ngobrol, teman dekat, dia bakul minyak wangi, saya yakin minimal kamu akan membeli minyak wangi kepadanya. Kula njenengan duwe kanca bakulan kudung, ya minimal kita akan membeli itu. Niki pertama salah nggih. Yang pertama minimal bukan membeli. Minimal kula njenengan dikei karo bakul minyak wangi ini. Sebab kanca yang punya kawan seorang jual apa lah, wis incip-incipnya tak wae gitu. Minimal itu dikasih. Wa imma an tabta'a min. Dan terkadang bisa saja kamu beli, nggak dikasih tapi mungkin dikasih sekali dua kali, tapi kan nggak mungkin dikasih terus kan, kemudian beli. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Dan terkadang minimal kamu akan mendapatkan bau harumnya. Ya awake lungguh mbek bakul minyak wangi, mosok kak kena semprot-semprotan ini pas nyoba. Itu hadis Rasulullah menggambarkan tentang bi'ah hasanah. Itu sampai seperti itu. Jadi kalau kamu duduk dengan orang yang bakul minyak wangi tadi itu, minimal kamu akan diberi, lawang teman dekat kok. Atau minimal kamu membeli. Atau minimal kamu tidak membeli, tidak dikasih, tapi tetap kamu kena semprotan minyak wanginya. Tetapi coba bayangkan kalau kita berkawan dengan pandai besi, wa nafikhul khir, imma ayyuhriqa siyabak wa imma an tajida rihan khabisatan. Kalau kita berkawan dengan pandai besi, minimal kemungkinan, imma itu kan kemungkinan bajumu akan terbakar. Wa imma an tajida rihan khabisatan. Umpamane enggak kobong, kelambi iki kotor kabeh, ambu. Coba Bunda, kalaupun ada orang yang berdakwah di tempat yang kotor dengan kawan-kawan yang masih jelek, itu kalaupun ada orang mampu bertahan, itu 1001. Dan jenengan harus bisa mengukur diri jenengan. Oh, enggak kuat aku. Nah, enggak kuat ya jangan coba-coba masuk di dalamnya. Yang dikhawatirkan akan terbawa arus. Tapi kalau jenengan ada kan sosok-sosok ulama, sosok-sosok wali yang berdakwah di tempat-tempat malam, yang berdakwah di tempat-tempat penyamun, pokoknya banyak, dan itu bisa selamat ya karena kuwatul imannya kuat, al ilmu, beliau punya bekal ilmu dan beliau
mampu untuk membentengi dirinya walaupun suhbatus sayyi'ah, albi'atus sayyi'ah, lingkungan yang jelek itu tidak mampu mempengaruhi dirinya. Makanya dalam peribahasa itu sering ya aja sampai lah awake dhewe iki dadi lilin gitu ya. Ya madangi tapi ya kobong. Entek habis. Jangan sampai. Sing enak dadi napa, Bunda? Yang enak kira-kira dadi apa? Ya bisa memberi manfaat banyak orang, tetapi kemudian tetap cahaya kita juga tetap terang. Jangan sampai. Dan dari sini sebenarnya kalau kita tengok ini karakter-karakter tadi semuanya, endingnya hanya ini, Bunda. Allah itu hanya pingin sebenarnya, manusia, kamu itu ya dari apa itu tadi? Dari materi juga dari rohani. Jangan kamu melupakan bahwa kamu itu dari materi, jasadi kamu itu, tapi kamu juga rohani. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kula waos niki, iki ayat terakhir sing kula waos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Silakan kamu itu mencari atas apa-apa yang telah diberikan oleh Allah untuk urusan akhiratmu. Bunda mau sholat, mau puasa, mau ibadah, mau baik sama orang, silahkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini, jangan lupakan. Kamu itu butuh makan, butuh minum, butuh seneng. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan kebutuhanmu dunia itu, jangan lupakan, karena kita ini terbuat dari fisik, butuh itu. Uang itu butuh, seneng itu butuh, rumah itu butuh, kendaraan itu butuh. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Enak ndak hidup seperti ini, Bunda? Goleken urusan akhirat golek ono, tapi ojo lali urusan dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan engkau condong kepada kerusakan di dalam bumi atau di bumi. Kita tidak boleh untuk membuat kerusakan di bumi ini. Kerusakan itu bisa makna banyak. Jangan kemudian dibayangkan merusak itu motong pohon. Enggak, orang menyakiti orang itu merusak. Menyakiti orang lain merusak. Makanya di dalam banyak tafsir, al-ifsad, kayak di tafsir Munir itu, al-ifsad fil mal, contoh, merusak dalam urusan harta. Wis dikei rezeki dienggo sing enggak penting. Mencari rezeki dengan rezeki yang haram, itu namanya al-ifsad fil amwal. Ada yang al-ifsad fil ansab, merusak dalam urusan keturunan, nasab. Apa itu? Lawang Islam sudah buat tuntunan, nak kepengin duwe anak nikah sih. Kalau kemudian punya anak belum menikah, maka dia telah merusak nasab. Apa itu? Anak yang lahir tidak bisa diwalini bapaknya. Anak yang lahir tidak bisa dapat warisan karena dia tidak ada ikatan. Al-ifsad jangan kemudian hanya diartikan merusak pohon-pohon, enggak. Al-ifsad fil amwal, al-ifsad fil ansab. Ada lagi apa? Al-ifsad fil ard, merusak urusan bumi. Kita sembrono dan lain-lain lah. Makanya innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Dawe Allah simpel nggih. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita sudah dikasih rezeki. Ya logika hidup kan,
Nak dikai nikmat sing syukur, nak dikai soro sing sabar, kan begitu. Nah jangan sampai dikai nikmat kufur. Panjenengan dikasih anugerah tapi nggak kelem berbagi. Kasih rezeki tapi tidak mau berbagi. Maka dari sini Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surat Al-Qasas ayat 70 yang tadi saya baca. Wabtaghi fima atallahu ad-daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita bisa lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Oh langsung ya. Ini ada pertanyaan, 5 pertanyaan. Yang pertama, untuk wanita yang sedang haid, apa boleh memindahkan Al-Quran karena dianggap tempat tersebut semula berdebu atau kotor? Jadi begini Bunda semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama, para ulama sepakat orang yang dalam kondisi tidak suci, imma tidak punya wudu, yaitu hadas kecil, atau imma hadas besar karena lagi mens atau lagi jinabat, maka para ulama sepakat tidak diperkenankan untuk al-massu, al-hamlu, tidak boleh memegang, tidak boleh membawa. Tapi ini ada elat, ini tempatnya kotor, niki Quran mulya kok panggonane ting ngeden ngono. Maka langkah yang bisa diambil, selama masih ada orang yang bisa panjenengan mintai pertolongan untuk memindah itu, maka itu langkah pertama yang harus dilakukan. Kalau memang tidak ada pilihan, hanya panjenengan dan itu tempatnya berdebu, apalagi tempatnya di bawah, maka ambil saja tidak apa-apa, karena itu dalam kondisi darurat. Gitu nggih. Jadi selama ada pilihan, ada orang yang mengambil atau panjenengan, oh karena ini haid ya, tidak mungkin wudu kan, pasti tetap dia tidak boleh memegang, tidak tolong orang. Kalau tidak ada, ambil saja tidak apa-apa. Maka kalau membaca di sini para ulama ada khilaf. Orang walaupun haid, kayak orang menjaga hafalan, itu sebagian, saya ngomong sebagian karena mayoritas tidak memperkenankan. Kayak di pondok saya dulu ya nyambung dengan Kudus, ya haid memang tidak boleh setoran. Tetapi tetap ada yang memperbolehkan walaupun itu kaulnya kaul minoritas, gitu nggih. Ada yang memperbolehkan. Kemudian yang kedua, apa boleh berwudu setelah mandi besar? Jadi begini Bunda, sunnahnya orang mandi besar, mau itu haid, mau itu jinabat, maka disunahkan sebelum mandi wudu. Ini sebenarnya nggak hanya itu toh. Orang mau umroh, mau mandi untuk haji, mau mandi untuk umroh, disunahkan untuk wudu dulu, baru kemudian mandi. Nah, boleh ndak kalau wudunya setelah mandi? Nggih boleh mawon. Lah wudu kok wudu kapan wae niku oleh. Walan jenengan niki amin sewu sudah punya wudu dan tidak batal sampai nanti sholat duhur, maka jangan tidak wudu tidak apa-apa. Dengan wudu juga boleh. Tajdidul wudu itu diperkenankan selama memang kita tidak paceklik air. Tapi kalau paceklik air yojo batal wudu. Tapi kayak gini air melimpah ya tidak ada masalah. Itu jadi boleh. Tapi kalau urutan sunnahnya, kalau mau mandi besar itu wudu dulu, siram anggota bagian kanan, bagian kiri, kemudian langsung baru disiram semuanya. Nah, setelah itu namanya mandi itu kan megang ke sana kemari. Lah pasti wudu yang pertama kan bisa batal, maka wudu lagi saja. Lah saat wudu, kalaupun panjenengan wudunya tidak ada tempat wudu khusus adanya di kamar mandi, maka wudunya ya pakai
penutup dulu. Pakai penutup dulu baru wudu. Tapi apakah kemudian orang wudu belum tertutup auratnya, apakah tidak boleh? Ya, bukan boleh tidak boleh, tetapi wudunya tetap sah. Tapi secara etika itu yang tidak pas, ngeten mawon. Hanya etika. Kemudian yang ketiga, bagaimana? Iki delala kok berkaitan karo bersuci semua ya. Bagaimana kalau mengajar? Ini dari Facebook, Bunda. Loh. Bagaimana kalau mengajar ngaji pada saat berhalangan haid, sedangkan ada santri yang sudah Al-Qur'an? Salah satu alasan ulama yang memperbolehkan, alasan yang memperbolehkan bahwa dalam kondisi haid tetap boleh memegang itu ketika ilatnya dalam rangka untuk taklim, dalam rangka untuk mengajar. Nah, dalam rangka mengajar ini diperkenankan. Tapi selama masih bisa dihindari. Contoh maksud saya begini, umpama TPQ sudah ada yang Al-Qur'an. Nah, ini kan kena berlipat-lipat ini, masuk masjid tidak boleh, ya kan? Yang kedua ngajar megang mushaf. Selama masih ada yang menggantikan, silakan digantikan saja. Tapi kalau tidak ada pilihan, ya gimana lagi? Tidak ada pilihan. Lebih bahaya anak-anak tidak diurut 1 minggu. Ya kalau haidnya 1 minggu. Kalau haidnya 15 hari, ya kan? Haid masa maksimal, ya gimana? Tidak bisa. Kemudian bersentuhan dengan sepupu laki-laki, Om, Pak D, itu apakah dapat membatalkan wudu? Sepupu itu gimana ya Bunda? Oh, anaknya Pak D. Jadi Om itu, kalau Om, adiknya orang tua. Oh, paman ya. Om itu paman. Jadi begini, ini karena ini beda-beda. Sepupu, Om, Pak D. Jadi begini Bunda yang bertanya ini, karena tidak ada namanya, siapa yang tanya pas. Jadi kalau Pak D selesai. Jadi umpama jenengan ada seorang perempuan salim dengan Pak D, dia sudah punya wudu, batal mboten? Nggih. Dengan paman, itu saudara kandung ibu kan? Saudara kandung ibu, maka tidak ada masalah. Kalau sepupu ini ya membatalkan, karena sepupu ini boleh dinikah, boleh nikah jenengan ini sepupu. Lah orang ini nggak tahu ya, kalau di kota kelihatannya biasa banget ini. Jadi sepupu itu koyok mahram gitu. Lah itu lo boleh dinikahi. Jadi jenengan dinikahi sama sepupu itu clear, beres nih, boleh. Tapi orang karena nggak tahu, karena wis cedek gitu, cilikane sering dolen apa, lunga diboncengno di apa, padahal itu bukan mahram. Tapi nah gini, tinggal Om Pak D-nya itu jalurnya ke siapa. Nah itu kemudian karena ipar ya tidak bisa. Itu membatalkan karo ipar. Contoh, saya contohkan nggih, Saya punya anak ini. Saya punya anak perempuan. Anak saya yang pertama Nadrah. Terus saya punya namanya adik ipar, namanya A gitu ya. Anak saya ke pamannya, ini kan adiknya istri saya. Batal enggak? Enggak, ini mahram. Bahkan ini bisa jadi walinya, wali yang kesekian ini. Oke, clear? Yang enggak bisa, saya punya anak ini laki-laki. Ya, saya punya anak laki-laki. Kemudian apa namanya? Adik ipar saya ini adalah perempuan. Ya, adik ipar saya perempuan. Lah ini batal. Gitu ya Bunda ya. Nah, jadi persilangan itu harus paham ya. Kalau sepupu clear, siapapun sepupu itu membatalkan wudu sepupu itu. Sepupu siapapun itu membatalkan wudu. Nggih. Nah, sepupu itu kalau sepupu itu boleh dinikah. Awake dhewe jenengan atau siapapun. Nikah kalau anak Pak D, beres. Nikah kalau anak paman ki beres, mboten masalah. Nggih. Tak contohaken, sinten niku contone?
Sayyidina Ali. Nggih, niki kan seduluran kali Kanjeng Nabi. Ngepek kali napa niki? Sayyidah sinten? Sayyidah Fatimah. Nggih. Ini kan bukan satu mbah karena cuma ketemune kali dhuwure gitu. Jadi boleh dinikah. Tapi nak ponakan cer nggih mboten angsal. Sayyidina Ali kan mboten adike Kanjeng Nabi cer, niku seduluran, sepupu tadi, makanya boleh nikahi. Makanya ini harus dipahami nggih. Sampun nggih. Kalau suami batal, kenapa suami batal? Jadi begini, wudu itu loh, bojone dhewe kok malah batal piye to? Lah karena suami panjenengan, istri panjenengan, mungkin ini ada bapak-bapak yang mendengarkan. Jadi istri panjenengan itu orang yang halal dinikah. Karena halal dinikah, maka kemudian membatalkan wudu. Kayak tadi, ponakan dengan Pak D, tidak halal dinikah, maka tidak membatalkan. Bisa dipahami nggih? Loh kan wis mahram, ya memang mahram wis dadi bojone, tapi niki orang yang halal dinikah. Bisa dipahami Bunda? Bisa nggih. Apa boleh membaca sepenggal ayat Al-Qur'an sewaktu belum wudu? Jadi begini, orang membaca Al-Qur'an apapun itu, kalau dia umpama ini di Al-Qur'an itu ada kalimat Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Jenengan cuma njipuk kalimatnya subhanalladzi. Umpama begitu. Di Al-Qur'an ada alhamdulillahilladzi gitu ya. Jenengan cuma ngambilnya alhamdulillah gitu ya. Nah, pengambilan per kalimat atau per ayat itu kalau tidak diniatkan membaca Al-Qur'an, clear. Kalau tidak punya wudu tidak ada masalah Bunda, karena wudu itu diharuskan ketika dia mau megang ataupun membawa. Kalau kemudian dia berwudu, itu adalah etika pembaca Al-Qur'an. Contoh ya mesewu, kalau niki wau umpamane ngaji, kalau sampun wudu, tapi di perjalanan ke sini saya batal. Tadi saya baca Quran, mama saya pas nggak baca, saya hafalan, nggak megang Quran, tidak ada masalah. Cuma etikanya orang membaca Al-Qur'an itu berwudu. Tetapi kalau memegang, kalau membawa harus suci, baik suci dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Bisa dipahami semuanya nggih. Pertanyaannya sudah ya berarti ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kajian kita berkaitan dengan sifatul insan fil Quran, yaitu sifat-sifat manusia di dalam Al-Qur'an. Manusia sudah ada potensi positif, negatif, dan itu dibentuk dari dorongan-dorongan, yaitu ada al-aqlu wal qalbu wan nafsu. Kemudian nafsi itu kemudian dipecah menjadi tiga, al-ammarah, al-lawwamah, al-mutmainnah. Kemudian dari nafsu ini nanti akan memunculkan karakter-karakter. Kalau kecenderungannya kepada yang jelek jadi madmumah, kalau kecenderungannya ke positif dari mahmudah. Madmumah ini dorongannya dari apa? Dari bahibiyah, dari yang namanya sabu'iyah, dari syaitaniyah, dari rububiyah. Lah, Imam Ghazali kasih supaya kamu kenapa kok bisa terjun ke sini, masuk ke yang madmumah. Imam Ghazali memberi tiga. Satu karena kebodohan, yang kedua karena lemahnya iman, yang ketiga karena lingkungan yang enggak baik. Lah, supaya terlepas dari sifat-sifat itu caranya bagaimana? Al-ilmu taqwiyatul iman. Kemudian yang ketiga adalah ihtiyaru suhbatis salihin, memilih teman yang baik, mencari lingkungan yang baik. Insyaallah itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.